Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Kami kelompok 2, berikut anggotanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitasari dengan NIM 170761905. Saya Dia Syafitri Latifah dengan NIM 170761922. Nama saya Farah Fauziah dengan NIM 17076192020. Ini namanya Kapuki Dwi Kartika dengan NIM 170761918. Nama saya Saifa Marcelina Giovanni dengan NIM 17067619014. Kemudian basis data atau database menurut para ahli Abdul Qadir dan Tera CH Triwayuni. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling berhubungan sehingga memudahkan aktivitas untuk mendapatkan informasi. Dapat disimpulkan dari kelompok kami, basis data merupakan kumpulan dari semua data yang ada di suatu organisasi tertentu dan semacamnya. Biasanya, basis data disimpan dalam server yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Kedua, ada pengertian database management system. Menurut para ahli, ada CGDAT yang mengemukakan bahwa database management system merupakan sebuah software atau perangkat lunak komputer yang ditujukan untuk menghandle seluruh akses kepada database atau basis data untuk kemudian melayani kebutuhan user yang akan melakukan akses ke dalam database tersebut. Nah, menurut kelompok kami, database management system adalah suatu program, software atau perangkat lunak yang menyediakan akses kepada user ke database dan digunakan untuk melayani kebutuhan user baik dalam mendefinisikan, membuat, memelihara, sampai mengkontrol akses ke database tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari database management system atau disebut DBMS. Yang pertama, bisa mengendalikan atau mengurangi terjadinya duplikasi data. Yang kedua, DBMS dapat memberikan data yang konsisten. Yang ketiga, memudahkan perolehan informasi yang lebih banyak dari data-data yang sama. Yang keempat, dapat meningkatkan keamanan data dari orang-orang yang tidak berwenang. Yang kelima, DBMS dapat membantu menetapkan standarisasi. Yang keenam, DBMS dapat menghemat biaya karena data yang dipakai oleh banyak departemen. Yang ketujuh, dapat menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai DBMS. Yang kedelapan, dapat mempercepat akses, respon data, dan juga produktivitas. Yang kesembilan, DBMS bisa meningkatkan pemeliharaan data melalui data yang independen. Dan yang ke-10 atau yang terakhir ialah dapat meningkatkan layanan backup dan recovery. Tangan dari DBMS atau Database Management System. Yang pertama, penggunaannya yang cukup kompleks, membuat administrator harus benar-benar memahami DBMS agar dapat memperoleh manfaat yang optimal. Yang kedua, ukuran penyimpanan yang dibutuhkan oleh database management system sangat besar dan memerlukan memori yang besar agar bisa bekerja secara efisien. Yang ketiga, rata-rata harga dari DBMS yang handal sangatlah mahal. Yang keempat, terdapat biaya tambahan untuk hardware. Yang kelima, dibutuhkan biaya konversi dalam penggunaan database management system yang baru. Yang keenam, kinerjanya terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ialah karena performa kinerja yang menurun akan mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada fitur-fitur DBMS. Nah, DBMS ini pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur yang secara umum sudah tersedia. Nah, fitur-fitur ini ada 7. Yang pertama itu ada keamanan. Di DBMS ini menyediakan sistem pengaman data sehingga tidak mudah diakses oleh orang lain yang tidak memiliki akses tersebut. Nah, fitur yang kedua itu ada independensi. DBMS ini menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya.
karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Dan sebaliknya juga, program tidak dapat bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Nah, yang ketiga itu ada frekuensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS tersebut. Fitur yang keempat itu ada integritas DBMS, mengelola file-file data secara relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima itu ada fitur pemulihan. Nah, di DBMS ini menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunaknya. Nah, fitur yang keenam itu ada kamus atau katalog sistem. DBMS ini menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field-field data yang terkandung dalam basis data. Dan yang terakhir itu ada perangkat produktivitas. DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para penggunanya untuk menarik manfaat dari database, misalnya report generator dan query generator. Selanjutnya ada komponen DBMS. Menurut Connelly and Beck, DBMS terdiri atas 5 komponen. Yang pertama hardware, kedua software, ketiga data, keempat prosedur, dan yang kelima adalah people atau user. Yang pertama hardware. Hardware disebut juga dengan perangkat keras. Hardware yang biasanya ada di dalam sistem database adalah komputer untuk sistem standalone, sistem jaringan atau network, memori sekunder online atau hard disk, dan memori sekunder offline atau disk. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Komponen software terdiri dari DBMS itu sendiri dan beberapa program aplikasi lainnya. Pada umumnya, program aplikasi ini disetting menggunakan bahasa pemrograman 3GL seperti C, C++, Java, Visual Basic, dan Pascal, atau menggunakan 4GL seperti SQL. Ketiga ada data. Data merupakan jantung dari DBMS. Nah, data terbagi menjadi dua. Yang pertama, kumpulan informasi yang diberikan untuk suatu organisasi, dan yang kedua adalah metadata, yaitu informasi mengenai database. Keempat ada prosedur, yaitu mengacu pada instruksi dan aturan yang mengatur tentang desain dan cara penggunaan database. Instruksinya antara lain berupa logon pada database, menggunakan fasilitas DBMS, memulai dan menghentikan DBMS, dan lain-lain. Yang kelima ada user atau people. Nah, user ini terbagi menjadi 3, yaitu database administrator atau orang atau grup yang bertanggung jawab dalam menerapkan sistem database di organisasi. Yang kedua ada end user, yaitu orang yang berada di depan workstation, dan terakhir ada programmer aplikasi, yaitu orang yang membuat software atau aplikasi. Kemudian ada bahasa dalam DBMS. Bahasa DBMS terbagi menjadi 2, yang pertama DDL dan yang kedua DML. DDL itu atau Data Definition Language. Nah, DDL ini merupakan awalan, yaitu komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk membangun kerangka database. Contohnya itu ada perintah membuat tabel baru atau create, mengubah indeks atau reindex. Yang ketiga, mengubah struktur atau modify struct. Yang selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. DML adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengakses atau memanipulasi data yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh instruksinya adalah mengambil data dari basis data atau list, menambah data atau insert, menghapus data atau delete, mengurutkan data atau sort, mencari data atau find. DML terbagi menjadi 2, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikkan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Non-prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikkan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikkan bagaimana untuk mendapatkannya. Maka dari itu, non-prosedural ini lebih mudah digunakan dan dipelajari oleh user. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur basis data. Nah, di dalam arsitektur basis data ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah external level, itu
dia mencakup user. Kemudian berikutnya ada conceptual level, ini menghubungkan antara eksternal dan juga internal level. Nah, selanjutnya itu ada internal level. Nah, si internal level ini dia berhubungan dengan penyimpanan data. Nah, yang terakhir itu adalah datanya itu sendiri. Nah, itu dia ada dua biasanya, itu adalah yang pertama physical data sama logical data. Kemudian saya akan jelaskan tentang arsitektur DBMS. Yang pertama itu ada arsitektur teleprocessing, terus yang kedua ada arsitektur file server, terus yang terakhir adalah arsitektur client server. Yang pertama ada arsitektur teleprocessing. Nah, arsitektur ini digunakan ketika tiap perangkat itu berada di jarak yang jauh dengan CPU. Kemudian arsitektur ini juga dia mengirimnya menggunakan jaringan telepon, kemudian biayanya juga lebih murah dan menggunakan sistem time sharing. Kemudian berikutnya ada arsitektur file server. Nah, arsitektur file server ini dia itu menempatkan si komputer sentral itu sebagai penyimpanan data. Kemudian dan juga si komputer sentral ini dia mengatur data-data apa saja yang dibutuhkan, namun dia tidak melakukan perhitungan atau komputasi. Dan juga si file server ini juga sebagai hard disk yang terhubung dengan LAN. Kemudian yang terakhir ada arsitektur client server. Nah, arsitektur client server ini si komputer itu dia dapat menjadi media pengolah data si kliennya. Nah, kemudian juga posisi klien di sini sebagai workstation, dan juga server akan mengolah data klien.